Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa, peserta mata kuliah Desain Web. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua untuk mata kuliah Desain Web. Dan hari ini sebenarnya materinya termasuk basi ya buat Anda ya. Ya, kecuali buat William. Halo William, sudah buka kelasnya di coding? William sudah ada belum? Belum ada. Ya, Miliana sudah 89%. Mantap, rajin banget belajarnya. Ya, setelah melihat progres Anda tadi malam, saya merasa bahwa materi yang hari ini mau saya bawakan sebenarnya sudah jadi barang basi karena Anda sudah belajar lebih jauh dari apa yang mau saya bawakan hari ini. Jadi materi saya hari ini itu hanya sekedar untuk penyegaran saja, ya, karena ini merangkum materi dari kelas yang Anda ikuti di Decoding itu kira-kira 50%-nya itu HTML basic. Ya, 50%-nya ke belakang sudah belajar JavaScript dasar. Nah, itu berarti setelah Anda melulusi kelas itu, Anda sebenarnya sudah bisa apalagi namanya, sudah bisa bikin web. Ya. Nah, tapi kalau Anda melulusi kelas itu, maka Anda sudah punya nilai minus untuk mata kuliah ini. Karena mata kuliah ini pada prinsipnya adalah desain web. Jadi betul belajar bikin web, tapi dalam konteks desain. Karena setiap orang yang sudah tahu tentang HTML, ya, itu bisa bikin web. Ya, setiap orang yang sudah tahu tentang HTML, web sekarang yang belajarnya di coding itu sudah jauh, nah itu pasti Anda pasti bisa bikin web. Tapi web yang bagaimana? Ya, apakah web Anda itu bisa digunakan? Apakah kalau ditanya bisa digunakan sih iya, kan cuma menampilkan dokumen kemudian bisa diklik pindah dokumen lain, udah selesai. Ya, tapi bukan itu konteksnya desain web. Konteksnya desain web itu bagaimana web itu memenuhi kondisi usability. Ya, usability artinya dia bisa diterima oleh pengguna. Ya, dia bisa digunakan, dipahami dan diterima oleh pengguna. Pengguna merasa nyaman untuk menggunakan web Anda. Jadi bukan semata-mata menulis kode HTML saja. Ya, yang Anda pelajari adalah menulis kode HTML. Jadi materi kita hari ini tuh sebenarnya cuman cuman pendahuluan, ya, bahkan pendahuluan yang sudah didahului. Ya, bentar, saya jadi pengen kasih lihat saya buka browser baru. Salah, jangan pakai. Sabar sebentar ya.
Oke, ini dia. Ya, ini progres Anda semua. Uh, ini William nih, belum masuk-masuk nih William nih. Ini punya William, tokennya punya William. Ini kelebihan satu, saya pesan 22, saya minta 22, dikasih 22, tapi ternyata yang terbagi hanya 21. Saya khawatir jangan-jangan ada di antara kalian yang belum dapat token. Jadi lapor ya yang belum. Oke, ini progres Anda dan rekor adalah siapa ya? Tadi malam Meliana. Ya, Meliana 89, kemudian Roni uh, uh, 87%. Agatha baru masuk. Anda sudah bisa mengetik, ya. Anda sudah bisa mengetik. Tapi apakah dengan mengetik terus Anda jadi seorang pengarang? Ya, apakah dengan kemampuan mengetik terus otomatis karena Anda sudah bisa mengetik, terus Anda bisa sudah otomatis jadi seorang wartawan? Itu bedanya. Kenapa kita belajar? Karena kalau kita cuma HTML saja, itu gampang. Ya, bisa jari. Bukan dalam seminggu sudah ada yang mau lulus di kelas di coding, bahkan itu dengan programmingnya, ya, dasar programmingnya. Nah, yang jadi fokus adalah kita menjadi seorang pengarang. Jadi bukan sekedar belajar mengetik, tapi bagaimana kita menjadi seorang pengarang. Ya, bagaimana kita menyusun kata, bagaimana kita menyusun alur cerita, bagaimana kita memasukkan unsur emosional di dalamnya, unsur di dalamnya. Kalau misalnya Anda seorang pengarang horor misalnya. Nah, itu punya skill sendiri, ya, bukan sekedar kemampuan mengetik, ya. Jadi belajar HTML, belajar CSS itu semua orang bisa. Tapi untuk menghasilkan web yang oleh pembaca, ya, seperti novel yang kemudian disukai oleh pembacanya, karena kemampuan pengarangnya bukan semata-mata hanya bisa mengetik, bukan semata-mata hanya bisa menulis saja, menulis kata demi kata, bukan, tapi kemampuan dia memilih kata, menyusun kata jadi kalimat, pekerjaan desain. Anggap saja ini refreshing, ya, rangkuman dari kelas decoding yang sudah Anda pelajari. Oke,
Kita ingat lagi bahwa HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, ya, di mana sebenarnya pada prinsipnya HTML itu adalah sebuah file text, ya, file text. Jadi dia sebenarnya file text biasa, ya. Kita bisa tulis HTML itu dengan Notepad, ya. Kita bisa tulis HTML itu menggunakan Notepad. Oh ya, saya boleh tahu di kelas decoding Anda nulis HTML-nya pakai apa? Tools yang Anda pakai apa? Halo? Yang ikut yang Notepad, semua Notepad, Notepad doang. Oke, ada yang VS Code, Atom, oke, Notepad. Ya, lebih banyak Notepad, ya. Good, thank you. Ya, hanya apa? Hanya Henry yang bilang apa? Yang apa? Teks sebuah file text. Ya, kenapa dia mesti file text? Ingat, karakteristik web itu salah satu istimewanya adalah multi platform. Ya, multi platformnya dia bisa dibaca, dia dibuka, dibaca di semua platform. Ya, platform dalam hal ini ya. Nah, eh, eh, HTML adalah kumpulan simbol dan kode markup yang ditujukan untuk menampilkan dokumen sebagai sebuah halaman web. Jadi, kalau dia file teks biasa sebenarnya kaku. Ya, kaku file teks biasa. Anda lihatlah bagaimana mengetik di Notepad. Bisa huruf tebal, bisa tulis miring, bisa garis bawah, nggak bisa. Ya, kalau file teks biasa. Ya, kalau dia file teks biasa maka ya nggak bisa. Kita nggak bisa apa bikin dia seperti kalau kita nulis dokumen di Microsoft Word, nggak bisa diatur rata kiri rata kanan, ya, nggak bisa diatur apalagi namanya tebal huruf miring atau bawah, ya. Nah, di Notepad ya memang fontnya bisa diperbesar tuh, ukuran huruf bisa diperbesar, tapi ketika orang lain membuka itu nggak ngefek, kecil, nggak nyaman untuk dilihat, kita perbesar, itu saja. Tapi ketika dia disimpan dan dibuka di tempat lain, itu standar hurufnya, sesuai dengan setting notepad-nya orang. Nah, kenapa? Karena itu terlalu plain. Seperti layaknya dokumen yang dibuat dengan software-software pengolah kata lain. Ya, jadi ada kode markup-nya, ada simbol-simbol yang kita bisa tambahkan. Ya, Anda mungkin sudah tahu. Ya, beberapa yang akan saya sebutkan sebentar itu sudah barang basi untuk halo Meliana yang sudah 89%. Sempat jadi coba Meliana.
Halo, Meliana masih ada? Ada, masih ada Meliana. Halo. Oke. Sekarang sudah 89%. Itu dicoba G kode HTML ya. Dicoba G tulis HTML ya. Hah? Atau di next 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 saja. Di copy. Di copy. Apa ya? Ketika Anda mencoba menulis sendiri, itu akan memberi pengalaman yang berbeda, ya. Jadi jangan di copy paste, ya. Kalau Anda ikut kelas yang lebih kompleks, ya, yang lebih lanjut, ya, di level middle apa, level medium atau apa atau advance-nya, itu dianjurkan Anda jangan copy, ya. Anda harus mengetik. Kenapa? Ketika Anda mengetik itu, satu, tangan Anda terampil menuliskannya, kedua, Anda juga merasa menyatu dengan kode itu, ya. Jadi jangan hanya di copy terus bilang, oh iya tampilannya begini, oke, okay? Ya. Tapi ya udah. Saya berharap Anda belajarnya sungguh-sungguh, ya. Memang waktunya memang 50 hari, 40 hari, tapi dengan segitu materi sebenarnya sudah diperhitungkan bahwa itu bisa kok. Sehari mungkin Anda maju sekitar 10 sampai 20 modul, itu bisa karena modulnya kalau nggak salah ada berapa ya? 100 lebih ya. Ya. Nah, tapi Anda 5 sampai 10 modul sehari, tapi dengan mengetik sendiri itu jauh lebih ngefek daripada Anda kebut seminggu selesai tapi pengalamannya nggak dapat, ya. Pengalamannya nggak dapat karena hanya copy. Apalagi kalau cuma baca next 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 next. Itu juga sebab kenapa di coding taruh quiz di setiap step. Lihat, ya, untuk kelas desain web ini, kelas dasar pemrograman web itu, di coding kasih kasih kuis di setiap stepnya, ya. Nah, ya kebetulan saya ikut kelas itu ketika saya sudah banyak bikin web. Jadi kalau saya next 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 saja, no problem, selesai dalam 24 jam, ya. Tapi pengalaman saya dari situ sebenarnya pengalaman saya dari bikin web sebelumnya itu sudah lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya Anda baru kenal web, ya, Anda baru kenal HTML, itu sebaiknya Anda menuliskan kode by kode, ya. Tag by tag itu Anda tuliskan. Sayang kalau cuma di copy, ya. Nah, mungkin karena faktor itu sehingga decoding menambahkan kuis di setiap dua modul kuis, ya kan? Uh, dengan harus ini Anda sudah lulus, itu kelasnya akan terus terbuka untuk Anda, ya. Kelasnya akan apa? Kelasnya akan terus terbuka untuk Anda. Jadi kalau misalnya Anda sudah melalui satu kelas, itu sampai kapanpun nanti Anda tetap bisa buka kelas itu. Termasuk update-nya. Jadi kalau ada update, Anda bisa langsung belajar lagi update-nya, lanjut. Tapi kalau tidak lulus, misalnya DO sampai hari ke-40 habis masa studinya, itu berarti Anda tidak bisa akses kelas itu, dan untuk melanjutkan belajar lagi, Anda harus punya token untuk langganan. Langganannya di coding sekarang mahal, ya. Kemarin kita dikasih token hanya untuk satu kelas itu. Jadi tolong jangan disia-siakan. Dalam 40 hari ke depan, Anda sudah harus selesai kelas itu. Kalau sudah selesai kelas itu, Anda mau bolak-balik berapa kali juga di kelas itu. Mau diulang dari depan juga silahkan. Oke? Okay? Ya. Henry juga baru masuk kan?
Nah, ya jadinya cerita tentang decoding. Ya, saya banyak belajar dari decoding. Ya, apa hal-hal baru yang harus kita pelajari untuk era sekarang itu saya belajarnya banyak di coding. Karena kalau kita hanya mau dengan ilmu kita saja yang kemarin itu akan tertinggal dan tidak dipakai lagi. Untuk itu saya bersahabat dengan decoding, saya menjaga hubungan baik dengan decoding supaya saya tetap dapat akses dan bisa belajar banyak hal, dan hal itu adalah hal-hal yang baru. Jadi manfaatkan kelebihan yang Anda dapatkan dari decoding nanti. Nanti kalau ada informasi saya bagi-bagi ke Anda lagi. Ya, saya punya akses langganan decoding itu sudah hampir gratis setahun, hampir setahun, 320 hari. Ya, itu fasilitas saya dari fasilitas untuk saya dari decoding, termasuk kelas Anda, ya, termasuk kelas Anda itu saya kebetulan dapat fasilitas dan Anda dapat token gratis. Tolong dimanfaatkan. Oke. Oke. Ini kalau apa lagi namanya? Kalau Henry bilang penjelasan jawabannya keren, ya betul. Itu Anda belum rasa kalau sudah di kelas media intermediate atau expert, ya. Kalau kelas dasar pemrograman web itu submission-nya hanya 1 kali di akhir. Jadi kalau mau lulus dapat sertifikat, ada 1 submission Anda mesti kerjakan. Nah, kalau di kelas-kelas yang intermediate di level yang lebih tinggi, itu biasanya sekitar 3 sampai 5 submission dalam satu course itu uh, pengalaman submission itu kadang-kadang solusi yang saya buat sudah jalan, ya. Kode program yang saya bikin resminya secara teknikal itu sudah jalan. Tapi ketika direview oleh tim reviewernya di coding, itu tugas saya diterima. Artinya karena memang sudah memenuhi persyaratan, sudah jalan. Tapi selalu ada tambahan penjelasan yang itu sama sekali tidak terpikir gitu. Betul-betul sebuah ide baru. Wah iya, ternyata kalau pakai cara itu bisa lebih baik. Ya, bahkan saya pernah di kelas decoding itu buntu. Kelas-kelas mobile itu memang agak berat, ya. Saya tidak dapat solusi dan itu sudah mendekati deadline. Tugas saya belum selesai, saya belum dapat caranya, jadi saya submit tugas itu dalam keadaan tidak jalan. Ya, dalam keadaan tidak jalan, tidak sopan kan? Ya, tapi kemudian dapat review, ya, setelah direview oleh reviewernya, itu ternyata di dalam hasil review itu dikasih tahu, Anda coba pakai ini, dan saya bilang, astaga, ternyata sesimpel itu dan saya tidak terpikir. Ya, jadi dikasih tahu, saya jalankan dan selesai, submit ulang, lulus, selesai. Ya, enak tuh belajar di decoding. Jadi kalaupun ini adalah pertama kali Anda bergabung dengan decoding, mulailah memanfaatkan. Ya, saya punya banyak manfaat. Saya sudah dapat banyak manfaat dari decoding. Jadi saya ingin Anda juga ikut memanfaatkan. Oke, kita lanjut. Ya, tadi sampai ke simbol dan kode markup. Jadi tek-teknya Anda sebagian sudah kenal dari kelas decoding, ya. Bagaimana menyajikan informasi menyerupai dokumen pada umumnya, ya, hanya dengan berbasis teks. Nah, HTML memungkinkan untuk menampilkan informasi secara platform independen. Itu yang tadi saya bilang multi platform. Dia tidak bergantung pada sistem operasi apa yang kita gunakan, perangkat keras apa yang kita gunakan, bisa di laptop, bisa di smartphone, ya, bisa di layar besar. Itu HTML. Kemudian ini juga saya pernah ingatkan bahwa HTML itu bukan bahasa pemrograman, jadi tidak disebut pemrograman HTML. Ya, bukan disebut pemrograman HTML. Tapi kalau dibilang pemrograman JavaScript, that's right. Ya, karena memang JavaScript adalah bahasa pemrograman. HTML tidak punya struktur algoritma selain sekuensial, selain urutan, tidak ada pencabangan, tidak ada perulangan.
dan tidak memiliki struktur data dalam bentuk variabel. Ada nanti option, ya, itu mirip variabel, tapi dia bukan variabel, itu parameter, ya, option. Tapi nanti akan dibaca di bahasa pemrograman untuk web, JavaScript misalnya, dia akan bisa dibaca sebagai sebuah apa ya, bukan variabel, nanti option itu diambil value-nya, parameter itu diambil value-nya. Jadi kalau Anda waktu belajar kemarin ada parameter misalnya alignment sama dengan center misalnya, ya, atau width sama dengan 20, itu bukan variabel, ya, itu parameter, itu opsi, ya. Jadi bedakan. Jadi HTML tidak punya struktur data dalam bentuk variabel. Karena dua alasan ini maka dia tidak disebut sebagai pemrograman HTML. Oke. Nah, bagaimana kode-kode markup itu bisa menampilkan dokumen yang tadi saya bilang seperti layaknya kita nulis pakai MS Word misalnya, ya. Nah, ada kode markup yang dalam banyak buku mereka disebut elemen. Anda sudah sering nulis kalau sudah ikut kelas di coding, pasti Anda sudah nulis elemen-elemen itu dengan menggunakan tag-nya masing-masing, ya, kecuali Meliana pakai di Kopas. Ya, jangan di Kopas lah, diketik, ya, diketik. Oke, elemen dituliskan menggunakan tag elemen, ya. Misalnya nama elemennya apa, maka ada tag khusus untuk elemen itu, ya. Ada ada nama khusus untuk elemen itu. Misalnya paling pertama kita pasti ketemu body, itu berarti elemen body menggunakan tag body, ya. Kemudian elemen itu ada yang berformat open closed element, artinya ada elemen pembuka, ada elemen penutup, ya. Jangan lupa ketika membuat elemen yang punya pembuka dan penutup, jangan lupa ditutup, ya. Jangan lupa ditutup karena nanti efeknya panjang sampai dia ketemu dengan penutup, sampai ke akhir tutupnya. Bedanya tag penutup itu menggunakan slash, ya. Jadi kalau dia pakai slash itu berarti dia penutup. Nah, ada juga elemen yang tidak perlu berpasangan, ya, cukup disebut satu kali, itu disebut self-closed element. Jadi elemen itu nggak perlu ada pasangannya, ya, langsung ditutup. Kadang ditulis pakai slash di belakang, kadang juga tidak, nggak apa-apa, ya. Jadi dia elemen yang tunggal. Kemudian ada yang disebut dengan elemen option. Ya, ini tadi kalau saya tadi ingatkan di sini bahwa HTML itu tidak punya variabel, tidak punya struktur data berbentuk variabel. Nah, mungkin Anda mengira bahwa ini sebuah variabel. Bukan. Ini adalah parameter, ini adalah option. Misalnya, Anda ingin menampilkan sebuah gambar, ya, Anda ingin menampilkan sebuah gambar, maka harus dikasih tahu gambarnya itu dari mana, apa nama file gambarnya. Nah, itu parameter, ya. Ada tag gambar, IMG, maka Anda mesti menuliskan mana file gambar yang akan dibaca. Ada option bernama src. Jadi IMG src sama dengan nama file gambar. Ya, itu bukan variabel, itu adalah parameter dari tag option dari tag IMG, ya, image. Oke, jadi ini kira-kira struktur umum, ya, bentuk-bentuk umum dari elemen di dalam HTML. Nah, inilah yang membuat, ya, sebuah file teks sederhana
itu menjadi menjadi cukup powerful, ya. Bisa ada efek cetak, ada efek visual, dan ada multimedianya. Semuanya menggunakan tag elemen, ya. Kemudian struktur dari dokumen itu sendiri, kalau nggak salah ini ada di decoding, ya, bahwa sebuah dokumen HTML, sebuah dokumen web itu terdiri dari bagian header dan bagian body, ya, bagian header dan bagian body. Bagian header itu isinya adalah setting, ya. Bagian header itu isinya adalah setting, tidak ditampilkan. Jadi header itu lebih kepada pengaturan-pengaturan, kemudian bagian body itu adalah konten. Disitulah isi dari dokumen yang akan ditampilkan. Jadi kalau ada elemen yang ingin ditampilkan, pastikan dia berada di dalam tag body dan slash body. Ya, ini adalah tag untuk elemen body, open close, ya, buka, tutup. Begitu juga head. Jadi kalau ada yang mau ditampilkan, pastikan dia berada di dalam tag body. Oke, sambil jalan mungkin saya bisa tuliskan contoh. Saya pakai Visual Studio. Bentar, saya VS Code. Bisa terbacakah ini? Apakah ini bisa terbaca? Halo, hola, halo. Tidak, aduh. Layar hitam, Ji. Gimana ya? uh, sebentar. Ada Ji tapi kabur. Oke, sebentar. Saya cari akal dulu supaya bagaimana bisa sedikit lebih baik kualitasnya ya. Oke, terserah nanti Anda mau pakai editornya apa ya. Tapi untuk bisa lebih cepat dalam menulis kode, saya tidak anjurkan Anda menggunakan Notepad, ya. Sebaiknya menggunakan Atom atau Visual Studio Code, ya, VS Code. Bentar ya, saya bikin folder. Open folder. Latihan. Ups, salah. Bentar. Oke, saya ada di folder latihan. Tunggu, saya usahakan supaya tampilannya lebih besar. Saya bikin dulu new file. Contoh 1 HTML.
Mana zoomnya ya? Saya juga baru migrasi dari dari Atom ke VS Code. Jadi ini juga masih penyesuaian. Di mana zoomnya? Kalau Atom itu zoomnya tinggal kontrol scroll, ya, maka dia bisa zoom. Coba saya potong saja layarnya. Apakah ini lebih jelas? Tidak, di. View layar hitam. Kontrol plus. Oh, kontrol sama dengan. Oh ya, ini. Terbaca, Mi? Bisa, Mi, terbaca? Masih blur. Ya, ini sepertinya masalah koneksi saja nih ya, kecepatan koneksi. Tapi mudah-mudahan recordingnya nanti lebih bagus. Ini kalau saya perbesar juga nanti semakin sempit ruang geraknya. Ini makin sempit.
Adakah yang bisa kalian baca di sini? Masa sih enggak kebaca? Di apa di Meet saya, di layar Meet saya kebaca kok. Oke, ya. Mudah-mudahan kebaca. Nah, ini struktur dasar dari HTML. Tunggu, saya sepertinya mending pakai Atom deh ya. Kita pakai Atom ya. Tunggu, saya buka Atom dulu. Tapi saya ingatku saya belum install. Belum install Atom. Sorry. Kalau Atom itu begitu kita ketik HTML, dia langsung bikinkan struktur dasarnya lengkap. Ya, struktur dasarnya itu ada head, ya, kemudian ada body, ya. Tapi kalau di VS Code ternyata dia harus ditulis masing-masing. Ini Atom karena laptop saya baru install ulang juga setelah ganti SSD. Atomnya belum saya install. Nah, pastikan bahwa ketika Anda menulis itu head open tag dan close tag-nya itu jangan lupa. Jadi sebaiknya langsung tulis buka tutup duluan, ya. Buka tutupnya dulu, baru kemudian isinya apa di dalam. Nah, tadi saya sampaikan di depan bahwa head itu tujuannya untuk setting. Jadi penggunaan head itu kalau kita akan melakukan setting. Saya mau lipat ini. Oke. Malah hilang. Kemudian di dalamnya sudah ada struktur dasarnya. Lihat, lalu body dan slash body. Ada apa ya, misalnya begitu banyak yang kita letakkan di bagian head. Nah, body saya bikin begini. Satu. Apa H1? Header. Apanya heading 1, Evelyn? Apa maksudnya heading 1? Yang terbesar, ya. Nah, heading. Jadi judul satu lagi
Oke? Mana lebih besar H1 dengan H2? H1, karena H1 adalah heading level 1. Ya, oke? Perhatikan kalau Anda pakai editor, ya, entah itu Atom atau VS Code. Ini saya pakai VS Code, tapi mungkin berikutnya saya pakai Atom saja. Ya. Uh, uh, ini nama file, ya. Kalau dia tandanya bulat begini, itu berarti file ini barusan diedit dan belum di-save. Tandanya bulat seperti ini, itu artinya belum di-save. Sekarang saya save dulu. Maka artinya, nah, ini ya. Ya, kalau saya ini kemudian pindah ke sini, lalu ini saya reload. Ya, ini saya reload. Ada yang lihat perubahannya? Mudah-mudahan kelihatan. Di mana muncul title-nya? Oh, tapi sekarang sudah bisa kebaca ya.
di hello saja, ya, simpan, lalu di sini saya ya, aku baca. Oke, gimana? Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya. Untuk demo kelihatannya agak susah nih karena entah kualitas jaringan, ya yang pastinya sih kualitas jaringan saya nggak tahu kenapa. Mungkin ke andanya yang lagi tidak terlalu baik, tapi di layar Meet saya bisa baca kok jelas. Seperti kalau Anda menggunakan editornya maka ketika Anda mengetikkan HTML, enter, maka dia langsung akan buatkan semua hal yang dianggap perlu untuk HTML. Oke, kemudian mungkin sudah kenal ya dari kelas kelas decoding dan bahkan sudah coba bikin ya mana metode kita di praktikum nanti ya. Kemudian nanti kita bisa atur justification kiri kanan tengah ya itu. Kemudian kalau kita UL unordered list ya, nanti saya cari cara dulu, mudah-mudahan di apa lagi kelas praktikum hari Jumat saya bisa dapat cara yang lebih efektif ya. Termasuk juga saya mau coba penyimpanan. Oke, apa? Saya mau coba perbaiki dulu proses recording ya, recording video. Jadi mudah-mudahan sampai hari Jumat saya sudah bisa recording video dengan seperti waktu semester lalu. Jadi kalaupun misalnya tampilan di kelas online ini terbatas, tapi nanti recording videonya agak lebih diri dari di masuk di praktik. Saya pengen demo satu persatu sebagian ya, tapi sepertinya tidak memungkinkan.
nanti saya demo saja, tapi nanti Anda recordingnya. Oke, ini contoh penggunaan table elemen. Di mana elemen ini untuk header row itu kita menggunakan T-head. Jadi baris yang menjadi bagian atas, menjadi kolom. Di body kita pakai untuk konten isi. Ya. Di body-nya kita pakai untuk konten isi. Kemudian table-nya untuk baris, kemudian ini dipakai di T-head. Jadi ini adalah dipakai T-head. Kemudian TD ini sel yang di T-body, ya, R. Jadi kira-kira ini T-head ini adalah baris header, ya, atau header row. Nah, itu ditanda T-head dan slash. Ini ada slash-nya ya, sorry. Ada di sini apa slash? Ini gambar. Coba saya perbaiki dulu, nah. Ya udah. Ini oh nih ya. Jadi TH dengan slash TH, TH TD slash TD, ini TR slash TR di sini, ya. Sorry, lupa dikasih nya. Oke, table dan itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, satu baris itu dipecah, dibagi menjadi beberapa kolom. Jadi baris yang dibagi kolom ya, bukan kolom yang dibagi baris. Jadi barisnya dulu, baru kemudian di dalamnya ada kolom. Sorry, sekali lagi ini pakai slash semua nih yang di ujung kanan, ya, lupa ditambahkan. Kemudian ada HTML5 structure element. Jadi ada apa? Ada bagian kita bisa bikin header, footer, navigasi dan division. Ya, ini semuanya kalau sudah cerita layout. Jadi sabar, nanti kita akan bahas tentang layout, baru kita gunakan ini. Ya, untuk layout. Ini layoutnya. Jadi ada bagian, jadi ini semuanya dalam body. Ini semuanya dalam body. Header, navigasi, kemudian footer. Ya, contoh. Ini header, ya, ini header. Kemudian ini navigasi, ya, dan ini footer. Ini layout. Oke? Nah, akan kita bahas lebih detail, tunjukkan bahwa cukup banyak di antara
konten elemen ada structure elemen, head, body, ya, head dan header ya, head, body, kemudian ada content, heading, paragraph, list, nanti ada media juga sendiri, ya, kemudian table, lalu structure elemen, header, footer, nav, dan div. Div ini pengatur elemen, ya, kita kelompokkan elemen supaya sekalian. Sabar, nanti kita itu yang mungkin akan Anda nah, Anda ya, saya minta Anda baca dan website ini. Ya, buku ini ya, jadi Anda tidak usah di Classroom. Di Classroom cari memori website ini. Oke, di situ kita bisa lihat elemen apa saja yang penting untuk dimasukkan di dalam sebuah. Jadi ingat, minggu depan kita akan kita akan minggu depan kita akan buka dengan kuis. Kuisnya adalah tentang apa yang Anda baca di sini, untuk memastikan bahwa Anda membaca. Oke? Halo? Ya, kalau putus ya, Anda wajib membaca buku ini, ya, wajib baca buku ini. Ada bukunya di Classroom, ada link bukunya di Classroom, Anda tinggal cari dengan judulnya. Juga kita akan mulai dengan kuis. Oke, kuis tentang buku dan website ini. Saya hanya ingin memastikan apakah Anda membaca atau tidak. Oke? Mudah-mudahan nanti cek apakah rekaman video di Google Meet ini putus-putus. Rekaman videonya bagus. Kalau tidak, nanti saya belum sempat saya lengkapi. Sebentar, saya akan coba lengkapi sebentar. Ya. Oke. Yang mau ditanyakan dulu? Satu buku, satu buku, satu. Oke, web development design itu adalah, kemudian 10 for anywhere itu adalah. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, barangkali ini insya Allah hari Jumat. Ya, saya usahakan coba perbaiki ya, recording bagus. Oke. Kalau tidak yang ditanyakan,
pertemuan hari ini saya cukupkan, ya. Tidak terlalu banyak karena pada prinsipnya Anda sudah belajar HTML dari kelas decoding, ya. Tapi ada yang belum mulai jalan, ada yang sudah mau selesai. Usahakan Anda ikuti dengan baik. Oke? Saya kira cukup ya. Terima kasih untuk hari ini atas perhatian dan kerjasamanya. Silahkan lanjut kuliah berikutnya. Sampai ketemu hari Jumat di kelas praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.